Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffi. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan karena hasil voting kemarin masih tetap menang session 10 pada siang hari dan session 6, 7, 8, 9 pada malam hari, maka gue bakalan lanjutin alur session 10-nya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya, dan disitu akan banyak berurutan session-session sebelumnya yang pernah gue upload. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang membawa Xiao Xiao beserta dengan Ratu Medusa ke Pavilion Bintang Jatuh. Saat ini mereka bertemu dengan Yalao. Yalao lalu berkata, "Bagaimana kalau aku yang mengajarkan Xiao Xiao?" Ucap dari Yalao yang mempertawarkan diri. Mendengar itu, Xiaoyan lalu mengangguk menerima permintaan Yalao kali ini. "Anak ini telah bepergian bersamamu melalui pintu teleportasi selama beberapa hari. Biarkan dia istirahat dulu," ucap dari Yalao. Lalu Ratu Medusa berkata, "Kalau begitu kami akan meninggalkan kalian berdua dulu. Silahkan lanjutkan perbincangannya," ucap dari Cailin. Sementara itu Yalao lalu berkata kepada Xiaoyan, "Hei anak kecil, kamu telah mempunyai anak perempuan yang hebat. Oh ya, kabarnya Hall of Soul mengirimkan 2 Tianzu, tetapi mereka telah dikalahkan olehmu. Benarkah?" ucap dari Yalao. "Sejujurnya aku tidak tahu apa yang direncanakan Hall of Soul. Klan ini selalu misterius dan tidak terduga. Mereka pasti melakukan skema dari cara mereka mengumpulkan jiwa, apalagi dari peningkatan pengumpulan jiwa yang baru-baru ini. Skema ini mungkin berkembang sangat cepat. Berdasarkan informasi yang aku peroleh, tampaknya beberapa perang besar telah meletus di bagian lain benua luar daratan tengah. Hall of Soul kemungkinan besar terlibat dalam perang ini," ucap dari Yalao. Xiaoyan yang mendengar ini dia lalu berkata, "Oh, perang juga meletus di bagian lain benua," ucap dari Xiaoyan. "Iya, masih ada setengah bulan lagi sebelum pameran perdagangan spasial dimulai. Kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik selama periode waktu ini. Mereka akan bisa berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial. Semuanya adalah ahli top dari faksi yang kuat. Purifying Lotus Demon Flame terlalu menarik. Faksi lain juga pasti akan ikut berebut. Oleh karena itu kita pasti harus membayar harga yang mahal untuk bersaing memperebutkan fragmen peta terakhir itu," ucap dari Yalao. "Terlepas dari apa yang terjadi, kita perlu mendapatkan Puri Lotus Demon Flame. Ada 4 fragmen peta, 3 darinya ada di tanganmu. Kita harus mendapatkan potongan terakhir bagaimanapun caranya," ucap dari Yalao. Keesokan harinya, Xiaoyan dan Yalao langsung melakukan semedi. Dan singkat cerita, setelah selesai melakukan semedi selama setengah bulan, Yalao dan Xiaoyan perlahan berjalan keluar dari menara batu di gunung di belakang Pavilion Bintang Jatuh. Mereka sangat kelelahan. Keduanya kembali ke kamar masing-masing dan beristirahat selama 3 hari penuh. Setelah beristirahat, aura mereka benar-benar pulih. Mereka langsung berencana pergi ke pameran perdagangan spasial. "Ayo kita pergi," ucap dari Yalao. "Baiklah guru," ucap dari Xiaoyan yang menjawab. Mereka lalu melakukan perjalanan beserta dokter peri kecil dan Cailin yang menemani mereka. Kali ini dokter peri kecil dan Cailin ikut bersama mereka. Setelah sekian lama perjalanan mereka, akhirnya mereka sampai di tujuan. "Apakah kita sudah sampai?" tanya dari Xiaoyan. Yalao lalu menjawab, "Iya, tempat ini mungkin tampak benar-benar sepi. Tetapi jika kamu bisa merasakan dengan cermat, kamu pasti tahu ada banyak aura kuat di dalam kota ini," ucap dari Yalao. Xiaoyan menggunakan penglihatan spiritualnya ke segala arah dan menemukan lebih dari 100 aura di gunung ini. Yang terlemah dari aura ini adalah kelas Dozon bintang 3. Ini memang layak menjadi pameran perdagangan kelas tertinggi di daratan tengah. Begitu banyak ahli di sini, ucap dari Xiaoyan. "Hahaha, ini hanya sebagian kecil. Setelah memasukinya, kamu pasti akan lebih terkejut," ucap dari Yalao. Mereka terbang menuju bagian terdalam dari gurun.
Di sana mereka melihat lubang hitam besar berputar di puncak gurun pasir yang menjulang tinggi. Gelombang kekuatan hisap perlahan menyebar darinya. Melihat ini, Xiaoyan lalu berkata, "Ini adalah pintu masuk pameran perdagangan spasial?" "Wow, ya begitu sangat megah," ucap dari Xiaoyan. Yalau mendengar ini dia lalu berkata, "Tunggu apa lagi? Ayo kita masuk," ucap dari Yalau. Mereka akhirnya tiba di depan lubang spasial. Semuanya berubah menjadi hitam setelah mereka memasuki lubang pintu masuk itu. Kemudian cahaya dan kebisingan pun mulai muncul. Mereka mengedipkan mata mereka dan dunia di depan mereka telah berubah menjadi kota kecil. Dan langit kota kecil ini berwarna abu-abu. Ini adalah kota luar angkasa, lokasi di mana pameran perdagangan spasial akan diadakan. Meskipun tempat ini tidak seluas alamku, ini cukup besar digunakan sebagai lokasi perdagangan, ucap dari Yalau. "Mari kita berkeliling dulu. Semua barang di sini adalah barang-barang langka," ucap dari Yalau kembali. Mereka lalu melihat-lihat pameran di sekeliling mereka. Platform batu hijau memenuhi kedua sisi jalan. Benda-benda seperti gulungan, botol giok, senjata, dan inti monster telah ditempatkan di atasnya. Seperti tendangan iblis bumi, keterampilan Dou kelas tinggi kelas D, keterampilan misterius hebat metode Qi kelas tinggi di kelas D, pil transformasi tubuh, pil obat tingkat 7 tingkat tertinggi, ginseng spiritual berdarah 10.000 tahun. Berbagai item langka terus memasuki pandangan Xiaoyan. Serum roh inti bumi, pil obat yang disempurnakan olehnya bisa menarik pil petir 6 warna, ucap dari Xiaoyan. Tidak disangka hal seperti itu juga hadir di tempat ini. Lalu Xiaoyan menarik Cailin ke bagian kota yang lebih dalam. Di sana mereka melihat ada batu 7 warna di sana dan energi khusus memancar darinya. "Batu asal 7 warna ya," ucap dari Xiaoyan. Yang disebut batu asal 7 warna ini adalah batu spiritual yang bermutasi. Ini memiliki hubungan unik dengan Seven Colored Hyphen Python Slowing. Batu asal 7 warna telah menyerap darah dari Hyphen Python Slowing, menciptakan energi yang unik. Energi ini berfungsi sebagai makanan untuk Heaven Python Slowing. "Tuan, bolehkah aku tahu apa yang Anda inginkan sebagai alat tukar dengan batu asal 7 warna ini?" ucap dari Xiaoyan kepada pemilik batu tersebut. "Aku menginginkan 2 pil obat tingkat 8, yaitu pil petir 3 warna," ucap dari pemilik batu. "Sepertinya itu terlalu mahal bukan?" ucap dari Xiaoyan. "Kalau begitu jangan menginginkannya jika menurutmu itu kemahalan," ucap dari pemilik batu. Sementara Xiaoyan berencana untuk pergi ke tempat lain, tiba-tiba Cailin menahannya. Lalu Cailin menulis sebuah kata di telapak tangan Xiaoyan. "Beli. Beli enggak? Awas aja kalau enggak beli." Isi dari tulisan yang ditulis oleh Cailin di telapak tangan Xiaoyan. Karena Xiaoyan takut tidak diberi jatah oleh Cailin, Xiaoyan pun lalu melanjutkan negosiasi dengan pemilik batu itu. Setelah melewati proses negosiasi yang susah, akhirnya Xiaoyan mendapatkan batu asal 7 warna itu. Lalu Xiaoyan menyerahkan batu 7 warna itu kepada Cailin. "Kenapa kamu begitu menginginkan benda ini kali ini?" ucap dari Xiaoyan. Cailin menerima batu asal 7 warna itu dan tersenyum. Cailin lalu menjawab, "Orang biasa sepertimu tidak akan tahu betapa berharganya benda ini," ucap dari Cailin yang kegirangan. "Kalau begitu tolong beritahu aku apa berharganya batu asal 7 warna ini," ucap dari Xiaoyan. Kuku Cailin menusuk jarinya dan meneteskan darah mendarat di batu asal itu. Lalu mereka melihat garis yang perlahan muncul di belakang garis 7 warna dan permukaan batu yang halus. Untuk melihat betapa banyak warna yang dimiliki batu asal ini, seseorang harus menggunakan darah dari Seven Colored Hyphen Slowing Python, ucap dari Cailin. Lalu tiba-tiba muncul 7 dan 8 warna dari batu halus itu. Xiaoyan melihat ini dia lalu berkata, "Jadi itu sebenarnya asal 8 warna, tetapi pemiliknya tidak menyadari itu. Pantas saja kamu begitu menginginkan ini," ucap dari Xiaoyan.
Yalau yang melihat itu dia lalu berkata, jika orang tua itu menyadari hal ini, kemungkinan besar dia akan menyesal hingga berdarah-darah, ucap dari Yalau. Ayo kita pergi, aku akan membawa kalian semua untuk melihat harta karun yang sebenarnya. Hal yang kita butuhkan juga ada di sana, ucap dari Yalau. Setelah itu mereka pergi ke suatu sisi jalan lainnya. Xiaoyan dan dua lainnya mengikuti Yalau saat mereka berjalan melintasi beberapa jalan kuno. Lalu mereka tiba di sebuah bangunan kuno. Ada dua pria yang berjaga di luar gedung. Papiliun harta karun kuno. Ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh orang sembarangan. Seseorang harus mendapatkan undangan dari 3 sekte besar untuk masuk. Mendapatkan undangan ini tidak semudah yang kita bayangkan, ucap dari Yalau. Kelompok Xiaoyan lalu mengangguk. Kemudian Yalau berjalan menuju dan mengeluarkan undangan di cincin penyimpanannya. Lalu salah satu lelaki tua itu mengambilnya. Selamat datang, ucap dari penjaga itu. Tiba-tiba salah satu dari penjaga melambaikan lengan bajunya dan 4 lampu hitam melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Setelah itu cahaya itu tetap melayang di depan mereka. Sebagian besar yang memasuki tempat ini menyembunyikan identitas mereka. Dompeng ini dibuat khusus oleh 3 sekte besar. Jadi tidak akan ada yang berani menyelidiki diam-diam atas ini, ucap dari Yalau. Setelah itu dia memimpin jalan ke papiliun yang dipenuhi dengan aura kuno. Tuan dan Nyonya, tolong ikuti saya, ucap seseorang penjaga gedung. Kelompok Xiaoyan berjalan melalui beberapa koridor gedung selama beberapa menit. Akhirnya mereka berhenti di depan sebuah pintu perunggu besar. Setelah sampai, penjaga itu lalu menghentikan langkahnya dan menangkupkan tangannya ke Yalau lalu pergi dari sana. Ini adalah tujuan kita, ucap dari Yalau. Sebuah aula kuno yang berukuran setengah dari stadion muncul di depan mata mereka. Bagian dalam aura kuno dipenuhi dengan banyak kursi batu. Pada saat ini banyak sosok yang sudah duduk dan wajah orang-orang ini juga ditutupi oleh dompeng hitam seperti kelompok Xiaoyan. Semua identitas dirahasiakan. Ada banyak ahli yang hadir. Kita harus berhati-hati. Jika tidak, percakapan kita dapat terdengar oleh mereka, ucap dari Yalau. Xiaoyan lalu mengangguk ketika mendengar ini. Mari kita menunggu dulu. Pemandangan di tempat ini kemungkinan akan segera dimulai, ucap dari Yalau. Mereka diam dan menunggu di sana selama 2 jam. Apakah guru berhasil menemukan sesuatu kali ini, ucap dari Xiaoyan. Tampaknya beberapa orang yang aku kenal telah datang, ucap dari Yalau. Bung, bung, bung. Suara gong yang tiba-tiba terdengar di aula kuno ini. Lalu seseorang lelaki tua berjanggut putih berambut putih perlahan muncul di depan semua orang. Yalau lalu berkata setelah melihat sosok itu. Itu adalah kepala gunung harta karun pencerminan, Baosan. Dia telah melihat banyak harta yang tak terbayangkan di dalam hidupnya dan memiliki mata yang sangat tajam. Ketika aku pertama kali bertemu dengannya saat itu, dia sudah menjadi ahli terkenal di daratan tengah, ucap dari Yalau yang menjelaskan. Ini adalah pameran perdagangan spesial. Bagaimana kabar kalian semua, ucap dari Baosan. Suaranya bergema, tetapi tidak ada yang menanggapi salamnya. Aturan lama masih berlaku di sini. Mari kita mulai pameran dagang ini, ucap dari Baosan. Selanjutnya kita akan mulai melelang objek pertama dari pameran perdagangan spasial ini, ucap Baosan lagi. Sepasang sayap tulang putih pekat muncul di depan mata semua orang. Sayap iblis Phoenix. Sepertinya suku Hyphen Demon Phoenix telah diserang. Tubuh Hyphen Demon Phoenix penuh dengan harta karun. Tidak aneh jika banyak orang yang menargetkan mereka, ucap dari Xiaoyan. Setiap orang yang hadir tahu betapa langkanya benda itu. Jika benda itu disempurnakan menjadi skill Flying Dough, tidak akan ada seorang pun yang dari level yang sama yang bisa mengejar kalian dalam hal kecepatan. Membunuh orang lain atau melarikan diri akan menjadi lebih mudah, ucap dari Baosan. Pemilik sayap iblis Phoenix ini ingin menukarnya dengan pil obat tingkat 8 yang telah mengalami pil petir 4 warna. Sayap iblis Phoenix ini sangat berharga.
Jadi siapapun yang tertarik bisa mulai menawarnya, ucap Bausan lagi. Aku menginginkannya, ucap dari salah satu yang hadir. Apakah ada yang mau menawarkan harga lebih tinggi dari ini? Ucap dari Bausan. Orang tua Bausan tersenyum ketika dia melihat tidak ada yang membuka mulutnya lagi. Dengan jentikan jarinya, sayap iblis Phoenix terbang ke orang yang telah memberi tawaran tersebut. Tempat ini berbeda dari lelang biasanya. Kebanyakan orang akan memilih untuk menyerah ketika barang yang mereka keluarkan jauh melebihi barang yang diinginkan mereka beli. Ucap dari Yalau. Barang kedua yang akan kita lelang hari ini, tubuh kaca King Kong. Keterampilan Do tingkat rendah kelas Tian. Keterampilan Do ini diciptakan oleh Santo Liuli 1000 tahun yang lalu. Jika seseorang mempraktekkan skill Do ini hingga puncaknya, tubuh seseorang itu akan tidak bisa dihancurkan dan pukulannya bisa meruntuhkan langit. Ini adalah semacam skill Do kuat yang menggabungkan serangan dan pertahanan bersama-sama, ucap dari Bausan. Pemilik skill Do ini ingin menukarnya dengan metode Ki afinitas air tingkat rendah kelas Tian. Tentu saja tidak apa-apa jika seseorang mengeluarkan beberapa pil obat dengan nilai yang sama, ucap Bausan lagi. Cukup banyak orang yang hadir di aula besar ini cukup tertarik dengan skill Do ini dan memberikan penawarannya. Setelah pemilik skill Do melihat penawaran, kesimpulan telah dicapai untuk transaksi ini. Selanjutnya gulungan skill itu mendarat di tangan orang yang berjubah hitam. Orang tua Bausan terus melakukan pameran dagang. Item yang muncul dalam perdagangan berikutnya, item-item lebih langka lagi. Saat satu demi satu benda langka berhasil ditukarkan, suasana di aula besar menjadi jauh lebih panas. Selanjutnya kita akan mulai melelang item kedua terakhir dari pameran perdagangan ini, ucap dari Bausan. Xiaoyan yang merasa sedikit tidak sabar tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika benda yang dikeluarkan oleh Bausan ini keluar. Ini hanya fragmen peta, tidak ada energi khusus untuk itu. Tetapi setelah mempelajarinya, kita sampai pada kesimpulan bahwa fragmen peta ini terkait dengan Purifying Demon Lotus Flame yang sangat legendaris, ucap dari Bausan. Semua mata di dalam aula besar berkumpul di fragmen peta kuno setelah kata-kata Bausan terdengar. Pemilik fragmen peta ini ingin menukarnya dengan beberapa pil obat. Tentu saja kualitas pil obat harus memiliki 6 warna pil petir dan jumlahnya terserah pada penawar. Penawar akan dimulai dari sekarang. Semuanya tolong berikan tawaran Anda, ucap dari Bausan. Ada banyak orang di aula besar yang tertarik dengan fragmen peta ini. Mereka bergantian memberikan penawaran. 3 pil obat tingkat 8, pil petir 6 warna, 4 pil 6 warna. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Jangan cemas, kita lihat dulu situasinya, ucap dari Yalau. Tawaran terus meningkat untuk fragmen peta ini. Dalam waktu kurang dari 10 menit harganya sudah naik menjadi 9 pil obat tingkat 8, pil petir 6 warna. Tingkat saat ini telah melampaui titik yang bisa diterima kebanyakan orang. Oleh karena itu jumlah orang yang menawar juga berkurang. Tetapi semua orang tahu bahwa orang yang tersisa ini hanyalah individu yang benar-benar kaya. 8 pil obat 6 warna tingkat 8, ucap dari Yalau yang akhirnya mulai menawar. 1 pil obat tingkat 8 dengan pil petir 8 warna. Tiba-tiba ada seseorang yang memberikan penawaran melebihi Yalau. Tetapi Yalau tidak tinggal diam. Dia pun memberikan penawaran lagi. 3 pil, ucap dari Yalau. Jangan terlalu cepat bahagia. 5 pil. Orang tua itu kembali memberikan penawaran. Sungguh kekuatan yang menakutkan yang dimiliki oleh orang ini, ucap dari Xiaoyan. Diam-diam Xiaoyan mengamati lawan lelangnya itu dengan penglihatan spiritualnya. Hati-hati, orang ini adalah ahli kelas Banseng, ucap dari Yalau. 8 pil, ucap dari Yalau. Tuan ini menawar dengan 8 pil obat tingkat 8 dengan pil petir 8 warna. Apakah masih ada orang yang akan menawarnya lagi, ucap dari Bausan.
Lalu pria kurus berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, "Satu pil obat tingkat 8 dengan pil petir 9 warna. Jika bisa menawarkan harga yang lebih tinggi dari ini, fragmen peta ini akan menjadi milik Anda," ucap dari orang itu. Ekspresi Xiaoyan berubah suram saat ini. Harganya terlalu mahal, tetapi aku sudah tahu identitas orang itu. Dia adalah lawan lamaku. Kebetulan sekali aku bertemu dengan dia di sini, ucap dari Yalau. Orang kurus berjubah hitam itu tertawa. "Transaksinya selesai. Peta ini jadi milikmu," ucap dari Baosan. Fragmen peta berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju lelaki tua berjubah hitam kurus itu. Akhirnya pria itu meraih dengan senyum dan senang hati di wajahnya. Xiaoyan merasa kesal sekali. Item terakhir dari pameran perdagangan spasial kami bukanlah objek, tetapi beberapa informasi. Meskipun informasi ini akan menyebar melalui daratan tengah, informasi yang kita miliki di sini berasal dari tangan pertama, ucap dari Baosan. "Tenang, kami tidak akan meminta hadiah untuk informasi ini. Tetapi karena sedikit mengejutkan, kami menempatkannya di urutan terakhir," ucap dari Baosan. Pohon kuno Bodhisattva yang legendaris dikabarkan muncul lagi setelah 10.000 tahun, ucap dari Baosan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saat ini informasi dari lelang itu mengenai tentang pohon legendaris, pohon kuno Bodhisattva. Wow, mantap sekali. jadi nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah deskripsi. Dan gue selalu ucapin banyak terima kasih juga buat kalian yang mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan bagi yang suka silahkan like, comment, share, tag bengek dan macam-macam silahkan kalian. Dan terima kasih, sampai jumpa, dadah.